hari itu, suasana rumah besar elemental bersaudara di Pulau Rintis sangatlah damai. Terlalu damai malah. Biasanya akan ada suara gaduh dari 7 beradik berkekuatan elemental ini. Tapi anehnya sejak pagi rumah itu tenang macam perpustakaan. Lily, satu-satunya adik perempuan mereka, berbaring di sofa sambil menggulung diri dalam selimut menikmati ketenangan yang jarang terjadi ini. Dia menyesap jus mangga dengan penuh kenikmatan sambil menonton kartun kesukaannya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Lily, tolong! Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan kasar dan 7 beradik elemental berlari masuk dengan wajah panik. Mereka kelihatan seperti baru lepas berlari maraton, rambut mereka kusut masai dan pakaian mereka berantakan. Lily hampir tersedak jusnya. Apa pula nih? Solar yang paling depan segera bersembunyi di belakang Lily, diikuti halilintar gempa Blaze, Taufan, Ais, dan Duri. Mereka semua bersembunyi macam kanak-kanak yang takut dimarahi emak. Lily sempat termenung sejenak. Biasanya mereka yang selalu buat dia lari ketakutan. Tapi kali ini kenapa mereka yang takut? Kenapa korang semua nih? Tanya Lily mengangkat kening. Sebelum mereka sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara garau dari luar. Hei korang, berhenti berlari. Mana rasa tanggung jawab korang? Lily mengintai keluar dan hampir jatuh dari sofa bila dia melihat seorang lelaki tua berperawakan besar, berjambang putih dan memakai apron merah jambu dengan tulisan Best Grandpa Ever. Siapa tuh? Lily bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Solar menelan air liurnya sebelum menjawab, itu kakek angkat baru kita, Lily. Hah? Bagaimana mereka dapat kakek angkat? Semuanya bermula ketika 7 bersaudara itu pergi ke pasar untuk membeli barang dapur. Sebenarnya mereka disuruh oleh Lily sebab dia malas keluar dan lebih suka bersantai di rumah. Flashback. Di pasar mereka bertemu dengan Pak Salim, seorang lelaki tua yang sangat mesra dan suka bercakap. Malangnya terlalu mesra. Wah, anak-anak muda ni nampak kuat dan gagah. Nak jadi cucu angkat Pak Salim tak? Katanya dengan mata bercahaya. Mereka semua cuba menolak dengan sopan, tetapi Pak Salim terlalu gigih. Halilintar. Terima kasih Pak Cik, tapi kami ada keluarga sendiri. Pak Salim. Alah, anggap aja Pak Salim ni macam kakek tambahan. Lagipun kalian semua nampak macam cucu yang baik dan bertanggung. Pak Salim. Alah, anggap aja Pak Salim ni macam kakek tambahan. Lagipun kalian semua nampak macam cucu yang baik dan bertanggung jawab. Taufan. Hehehe, betul tu, kami memang bertanggung jawab. Tapi ketika mereka lengah, tiba-tiba Pak Salim mengumumkan kepada semua orang di pasar bahawa 7 beradik elemental telah menjadi cucu angkatnya. Orang-orang di pasar bersorak gembira. Blaze, wait, what? Dan sejak itu Pak Salim menganggap mereka sebagai cucu sungguhan. Kembali ke rumah, Lily masih belum percaya dengan situasi ini. Korang serius kah? Solar mengangguk. Dia ikut kita balik sebab nak pantau kita sebagai cucu. Halilintar menambah dan dia sangat tegas. Mereka semua menggigil mengingat bagaimana Pak Salim memaksa mereka buat kerja rumah. Gempa dipaksa menyapu seluruh halaman rumah dengan tangan bukan kuasa. Ais disuruh mencuci pinggan sehingga berkilat macam cermin. Blaze kena masak makan malam tapi dilarang guna kuasa api. Taufan terpaksa mengipas kakek selama sejam tanpa henti. Halilintar, Duri, dan Solar disuruh angkat barang belanja Pak Salim yang bergunung-gunung. Dan sekarang mereka semua sudah tidak tahan. Kami cuma ada satu harapan, kata Solar sambil memandang Lily dengan mata penuh harapan. Lily mengangkat kening kebingungan dan terkejut dengan semua harapan di sekelilingnya. Mereka semua bersuara serentak, kau jadi kakak kami dan hadapi dia untuk kami. Lily jadi kakak? Sebelum Lily sempat protes, Pak Salim masuk ke dalam rumah dengan wajah serius. Baiklah anak-anak, sudah tiba masanya untuk belajar hidup berdisiplin. Dan siapa nih? Pak Salim memandang Lily. Saya Lily. Pak Salim tersenyum lebar. Bagus. Sebagai satu-satunya perempuan dalam keluarga ni, mulai sekarang kamu jadi kakak yang bertanggung jawab untuk mereka. Lily hampir jatuh pingsan. Tapi saya adik. Tak ada tapi-tapi, kata Pak Salim dengan tegas. Saya mahu lihat kamu semua hidup lebih teratur. Dan sejak hari itu Lily tiba-tiba jadi kakak kepada 7 beradik yang lebih tua darinya. Lily terpaksa mengambil alih peranan sebagai kakak dan menguruskan abang-abangnya yang manja itu. Solar menangis sebab kena basuh baju. Blaze merajuk sebab lauknya tak cukup pedas. Ais merengek sebab kena siram pokok. Taufan buat muka kasihan sebab kena buang sampah. Duri cuba lari tapi Pak Salim tangkap balik. Halilintar pula, dia cuba pura-pura pengsan. Lily, aku tak kuat. Tolong aku, katanya sambil terbaring di lantai. Lily hanya menendang kakinya. Bangunlah, jangan buat drama sangat. Pak Salim mengangguk puas hati. Bagus, Lily memang contoh kakak yang tegas. Lily mengeluh panjang. Ini bukan hidup yang dia mahukan. Setelah seminggu hidup macam ini, Lily sudah tak tahan. Dia perlu buat sesuatu.
Malam itu ketika Pak Salim sudah tidur, Lili mengumpulkan semua abang-abangnya. Aku dah fikirkan cara untuk kita semua bebas, katanya dengan serius. Mereka semua mendekat penuh harapan. Apa rancangan kau? Lili tersenyum licik. Kita buat dia bosan dengan kita. Keesokan harinya mereka semua beraksi. Solar dan Blaze berpura-pura tak tahu masak hasilnya. Dapur hampir meletup. Taufan dan Ais sengaja buat kerja rumah secara berlebihan, sehingga rumah jadi terlalu bersih sampai Pak Salim bersin tanpa henti. Gempa dan Duri mengangkat barang dengan kekuatan berlebihan sampai rak barang Pak Salim roboh. Halilintar berpura-pura lupa semua kerja rumah dan hanya duduk goyang kaki. Lili, dia buat muka sedih sepanjang hari berpura-pura stres jadi... Baiklah. Aku faham. Mungkin aku terlalu memaksa, katanya sambil menghela nafas. Mereka semua bersorak dalam hati. Misi berjaya. Setelah Pak Salim pergi, kehidupan mereka kembali seperti biasa. Lili kembali menjadi adik kesayangan dan tidak perlu jadi kakak lagi. Namun trauma seminggu itu masih menghantui mereka. Satu hari Lili berseloroh. Bayangkan kalau dia balik lagi. Mereka semua menjerit serentak. Jangan sebut nama dia lagi. Dan sejak itu nama Pak Salim menjadi legenda yang tak boleh disebut di rumah mereka. Mereka membuat kesepakatan untuk tidak membahas semua peristiwa itu lagi.